Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Randa dari Universitas Kadiri akan menjelaskan tentang formulasi sediaan suppositoria paracetamol. Definisi suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, dan uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistematik. Keuntungan dari suppositoria: yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung. Kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan. Ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah dan obat dapat memberikan efek lebih cepat daripada pengguna obat peroral. Kemudian yang keempat, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Kemudian kerugian suppositoria: yang pertama, tidak menyenangkan bagi pengguna, dan kedua, absorpsi obat sering tidak teratur dan sedikit diramalkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi absorpsi obat per rektal. Yang pertama, faktor fisiologis, antara lain pelepasan obat dari basis atau bahan dasar, difusi obat melalui mukosa, detoksifikasi atau metabolis, distribusi cairan jaringan, dan terjadi ikatan protein di dalam darah. Yang kedua, faktor fisika obat dan basis, antara lain pelarutan obat, kadar obat dalam basis, ukuran partikel, dan basis suppositoria. Pengertian suppositoria paracetamol. Suppositoria paracetamol adalah obat yang digunakan sebagai penurun demam dan pereda nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri ringan. Suppositoria mengandung paracetamol yang memiliki fungsi sebagai antipiretik dan analgesik. Selanjutnya, karakteristik paracetamol. Bobot molekul 151,16. Rumus molekul C8H9 NO2. Kelarutan: larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, dalam 13 bagian aseton, dalam 40 bagian gliserol, dan dalam 9 bagian propilen glikol. Larut dalam larutan alkali hidroksida. Pemerian: habrul atau serbuk habrul putih, tidak berbau, dan rasa pahit. Kegunaan: analgetik dan antipiretik. Alat dan bahan. Alat: yang pertama, gelas, yang kedua, mortir dan stamper, yang ketiga, pencetak suppositoria, yang keempat, penagas air, yang kelima, lemari pendingin, yang keenam, stopwatch, yang ketujuh, timbangan analitik, yang kedelapan, timbangan gram, yang kesembilan, alat uji titik lebur, yang kesepuluh, alat uji kekerasan, dan yang ke-11, spektrofotometer UV. Bahan yang pertama, paracetamol, dan yang kedua, oleum cocoa atau lemak coklat, yang ketiga, sera alba atau malam putih, yang keempat, aqua pro injeksi. Prosedur pembuatan meliputi penentuan formula. Suppositoria dibuat dengan basis lemak coklat dengan konsentrasi malam putih dalam persen secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama, formula 1 0%, yang kedua formula 2 3%, yang ketiga formula 3 5%, dan yang keempat formula 4 7%. Dan untuk dosis paracetamol digunakan sebesar 240 mg. Masing-masing suppositoria ditimbang beratnya sebesar 2 gram.
Pembuatan suppositoria. Malam putih dilebur di atas penagas pada suhu 65 derajat Celcius hingga melebur, lalu ditambahkan lemak coklat. Setelah melebur, diangkat dari penagas air dan ditambahkan paracetamol sambil diaduk. Setelah homogen, ditambahkan sisa lemak coklat, lalu dituang ke dalam cetakan yang sebelumnya telah diolesi parafin cair, lalu dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Setelah memadat, dikeluarkan dari cetakan lalu ditimbang. Dilakukan untuk semua formula dengan konsentrasi malam putih 0%, 3%, 5%, dan 7%. Setelah itu dilakukan uji sifat fisik suppositoria paracetamol. Uji titik lebur. Suppositoria dimasukkan ke dalam kantong plastik yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang diikat pada batang pengaduk yang juga diikat dengan termometer. Posisi diatur sedemikian rupa sehingga suppositoria sejajar dengan reservoir Hg termometer. Selanjutnya, gelas piala yang berisi air dipanaskan dengan api kecil atau dengan menggunakan lampu bunsen. Titik lebur diketahui dengan melihat rentan skala dalam termometer yang tercelup dalam air pada saat suppositoria tersebut mulai terlihat melebur sampai melebur. Selanjutnya, uji waktu melebur. Suppositoria dimasukkan ke dalam bagian spiral dari alat penetapan waktu melebur suppositoria dan batang kaca diatur sehingga tepat menyentuh suppositoria. Alat dimasukkan ke dalam tabung yang dilengkapi air mengalir pada suhu 37 derajat Celcius. Waktu melebur mulai dihitung dengan stopwatch saat ada bagian dari suppositoria yang terlepas sampai semua fraksi suppositoria hilang. Selanjutnya, uji kekerasan. Digunakan alat pengetes kekompakan patah suppositoria. Pengetes memiliki sebuah kamar pemanas berdinding ganda yang pada bagian atasnya melekat sebuah dudukan dan di dalamnya terdapat suatu peralatan dengan perlengkapan bahan buatan yang dapat untuk pengambilan suppositoria yang diuji, yang secara bersamaan berlaku sebagai pengarahan untuk suatu untaian. Untaian diperpanjang ke bawah dan memiliki massa sebesar dari 600 gram. Untaian dipasang hati-hati dan kamar penguji ditutup menggunakan lempeng gelas. Setiap 1 menit anak berbentuk lempengan 200 gram yang diletakkan pada untaian, sampai akhirnya suppositoria menjadi patah atau pecah di bawah beban anak timbangan. Selanjutnya pembahasan uji titik lebur. Berdasarkan hasil uji titik lebur yang ditunjukkan tabel di atas, dapat diketahui adanya kenaikan titik lebur setiap formula yang berbeda. Dengan penambahan malam putih yang berbeda pada setiap formula, maka akan membedakan titik leburnya. Suppositoria tanpa penambahan malam putih berbentuk semi padat. Hal ini dikarenakan lemak coklat merupakan kristal metastabil yang sulit membentuk kristal beta stabil karena adanya proses pemanasan. Suppositoria yang ditambahkan malam putih mengalami peningkatan titik lebur karena malam putih memiliki titik lebur 62 derajat sampai 64 derajat Celcius di atas titik lebur lemak coklat 30 derajat sampai 36 derajat Celcius. Pembahasan selanjutnya, uji waktu melebur. Uji waktu melebur adalah uji untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh suppositoria untuk melebur semuanya pada suhu tubuh. Karena sifat lemak coklat yang tidak larut dalam air, maka kenaikan titik lebur sangat berpengaruh terhadap waktu melebur suppositoria. Secara teori, penambahan malam putih dapat menaikkan titik lebur, sehingga malam putih berpengaruh terhadap waktu melebur suppositoria. Basis lemak coklat. Jika suppositoria sudah melebur, maka obat dapat lebih mudah larut
dalam medium cairan. Selanjutnya, uji kekerasan. Uji kekerasan berguna untuk mengetahui tingkat kekuatan dan ketahanan dari suppositoria untuk menahan kerusakan yang disebabkan oleh berbagai tipe penanganan, seperti produksi, pengemasan, pengiriman, dan pengangkutan. Berdasarkan hasil uji kekerasan yang ditunjukkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi malam putih suppositoria, basis lemak coklat menjadi keras dan padat. Hal ini disebabkan malam putih yang sifat fisiknya lebih keras dan memiliki titik lebur di atas lemak coklat, dan dapat diketahui pada setiap interval waktu 1 menit, anak timbangan ditambahkan masing-masing 200 gram, sampai suppositoria menjadi patah dan pecah. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi malam putih, maka titik lebur, waktu lebur, dan kekerasan semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.